Halo, jumpa lagi di channel saya Gus Adi Kicau. Kali ini topiknya menarik tentang breeding anis merah. Tapi perjalanan saya agak jauh sih, di Bali Utara, tepatnya di Singaraja. Di sana ada peternak yang bernama Mr. Jack Tajun. Nah, sekarang lagi persiapan nih kamera. Semoga perjalanannya lancar ya. Saya minta doanya. Dan jangan lupa tetap di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, jadi saya sudah di rumahnya Mr. Jack Tajun. Jadi mereka lagi berduaan nih. Nah, jadi seperti ini ketika anis merah sudah berjodoh. Saya tidak mau terlalu dekat karena takut mengganggu si anis merah ini juga ya, karena dia terlalu pekat. Ini kandangnya, ini produksi dari Jack BF. Ini makanannya kayak tempat air. Ini kandang yang si betina. Itu ada sarangnya. Selamat siang, Bli. Swastiastu, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, selamat datang Niki di Buleleng. Buleleng ya, jauh sekali tadi tiang ini. Tapi semangatnya untuk melihat ternak anis merahnya Bli ini untuk membagi ilmu lah Ya, untuk teman-teman. Terima kasih udah buka pintunya, Bli. Ya, welcome. Siapapun welcome. Jadi teman-teman yang ingin datang ke sini. Tapi saya garis bawahi, saya tidak bermaksud hati untuk menggurui ya teman-teman semua. Saya ingin berbagi saja. Artinya tujuan saya ingin biar anis merah ini ada sepanjang masa, gitu aja. Jadi datang ke sini, kita berbagi, kita sharing, itu aja. Tidak ada maksud hati untuk menggurui teman-teman. Siapapun welcome to Buleleng, welcome to Bapak Jack Bird Farm. Ya. Untuk nama di FB kan Mr. Jack Tajun. Ya. Tolong diperkenalkan dulu nama aslinya deh. Ya, nama saya itu sebenarnya nama panggilan aja ya. Saya dipanggil Jack ya, di perburungan atau di hobi. Biasanya saya dikenal dengan Bapak Jack dari Tajun atau dari Singaraja ya. Kemudian FB-nya ya Mr. Jack Tajun. Itu di FB saya. Kemudian punya channel YouTube ya? Jadi baru-baru ini juga saya buka channel YouTube. Jadi tujuan saya ingin berbagi konten yang sesungguhnya ya. Jadi konten yang memang benar-benar bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman Kicau Mania untuk beternak anis merah. Jadi konten itu murni. Jadi murni apa yang saya lakukan selama 2 tahun ini. Jadi tidak ada konten sekedar konten. Jadi pengalaman saya pahit manisnya ada di sana beternak anis merah ya. Jadi nama channel saya Jack Channels.
Jadi channel seputaran kicauan, ayam hias, pegisar, intinya hobi lah. Ya. Mungkin kalau ada yang berminat meminang ayam hutan dan anis merahnya bisa beli. Ya, kalau anak-anak anis merah ini ya sementara tidak akan saya jual ya. Jadi ini akan saya contohkan nanti terutama ke desa saya bahwa anis merah ini bisa diternak dan akan saya buat contoh nanti untuk bisa desa itu memberikan perlindungan berupa perdes atau awig-awig desa untuk tidak menangkap, menembak, menjaring anis merah. Ya, terutama saya akan contohkan dulu untuk di desa saya sendiri, yaitu di Desa Tajun. Ya, itu adalah salah satu tujuan saya next. Jadi ingin menunjukkan bahwa anis merah ini adalah ikon Kicau Mania Dewata yang nantinya bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah kalau mereka itu sudah lestari di alam. Ya, itu salah satu alasan saya. Kenapa ini banyak sekali yang ingin meminang sebenarnya. Ada salah satu jantan di sini. Banyak sekali teman-teman yang dari Jawa ini ingin meminang, cuman ya sementara saya ingin memakai contoh dulu. Ya. Itu salah. Cerita sedikit beli. Ya. Dari kapan sih main burungnya? Saya awalnya pulang dari US, dulunya saya bekerja di sana 2007 saya sudah belajar mencintai burung ya sampai sekarang. Nah, kenapa anis merah? Ya, anis merah ini terus terang saja di desa saya dulunya itu banyak sekali anis merah di Desa Tajun. Salah satunya bapak saya adalah pengepul anakan anis merah pada saat saya masih sekolah dasar ya. Jadi ya sekarang ya saya bilang hampir punah lah di Tajun ya, karena ya itu pembabaannya terlalu liar pemburuannya. Anakannya iya, indukannya iya, terus jaring iya, tembak iya. Nah, sekarang ya gantian saya. Artinya membalas budi alam itu membuat mereka sekarang bisa diternak. Nah, suatu saat nanti ini kalau sudah ada perdes, kalau ini selamat, saya akan lepas lagi di Desa Tajun. Wow, mantap. Ya, itu salah satu tujuan saya. Tujuannya. Ya. Nah, dari sekian tahun, lagi berapa tahun sih beli ternak anis merah? Ini saya mengawali ini 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kandang-kandang semua ini dulunya murai dan kacer saya coba. Nah, karena saya saking penasarannya dengan anis merah, semua saya keluarkan itu indukan. Ya, yang katanya anis merah itu susah untuk diternak. Ya, itu memang ya saya lihat sih memang susah. Ya, saya lihat memang susah. Jadi karena saking penasaran, jadi saya coba dan memang susah sekali. Ya, dari 9 kandang ini ya mungkin lebih dari 15 ekor sudah mati ya, fatal ya. Artinya mereka itu sangat susah ditebak karakternya di kandang, keagresifannya, terus kadang yang sudah kawin juga bisa bertengkar. Wah, ini berat pokoknya. Tapi yang namanya usaha ya, yang namanya berusaha selalu ada kendalanya, tapi tidak boleh putus asa bagi saya. Kalau putus asa ya selesai sudah. Kalau berusaha harapan selalu ada. Ya, dan buktinya ya saya berhasil selama 2 tahun ini. Cuman baru 1 kandang. Ya, cuma baru 1 kandang. Saya tetap berusaha dan tetap belajar terus. Kenapa sih kok susah sekali gitu loh. Nah, ini ke proses ternaknya beli. Iya. Pertama kan ada pemilihan indukan. Betul. Pemilihan indukan itu kriterianya seperti apa sih? Mungkin yang beli sebutkan tadi rugi belasan juta atau puluhan juta, itu dari sang juara atau bagaimana? Nah, begini, jadi saya juga belajar ya, saya juga ada yang menginspirasi awalnya yang namanya Bapak Kadek Dar ya, semoga beliau sehat selalu. Dia dari Busung Biu ya, dia yang awalnya berhasil beternak anis merah yang saya tahu di Singaraja ya. Jadi dia menyarankan memilih indukan itu ada 2 versi. Jadi versi yang sudah kita pelihara, artinya sudah berumur, kurang lebih ya 1 tahun up, sudah memiliki birahi, gacor dan segala macam. Yang kedua ada versi dari kecil seperti ini, jadi dari trotolan. Nah, keduanya sudah pernah saya coba. Jadi dari trotolan saya dekatkan seperti ini, yang jantan atau yang betina. Nah, terus
beberapa hari kemudian selama penjodohan di luar sini, kita langsung masukkan ke kandang. Jadi risiko bertengkarnya sedikit memang, ya, tapi risiko girasnya di kandang itu sangat tinggi. Karena awalnya ya kontak dengan kita itu sedikit, beda dengan yang sudah kita rawat sampai bunyi. Jadi kontaknya dengan kita itu sudah lumayan lama, jadi dia jinak. Saya tidak berhasil di penjodohan umur yang muda. Saya tidak berhasil. Jadi dari 9 kandang dulu saya mencoba 2 kandang dari kecil. Itu enggak berhasil karena giras sekali di kandang. Nah, kemudian saya mencoba dari yang umur. Ya, saya masih ingat dikasih 3 burung dari salah satu legenda Kicau Mania Bali, Mr. Baim, atau dipanggil Bos Rahyana atau BSF Bali. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Ya, saya dikasih burung 3, burung mapan, burung lapangan, jadi X lapangan semua. Jadi kebetulan yang 3 ini sudah bagus sekali jodohnya. Kemarin itu saya coba sekitar setahun yang lalu, tapi karena kelalaian sedikit akhirnya mati yang 2. Yang 1 lah yang berhasil. Ya, itu salah satu pemberian dari sekarang beliau masih menjadi ketua PBI cabang Denpasar kalau tidak salah, Mr. Rahyana, ya. Ini yang berhasil. Jadi umur burung itu sudah berumur kurang lebih ya 5 tahun up, ya. Jadi kenapa bagi saya memilih burung yang umur itu karena masih memiliki sifat yang jinak lah sedikit. Ya, jinak. Jadi apa namanya, sensitifnya itu sedikit. Itu bagi saya. Jadi 2 pilihan itu teman-teman bisa coba. Di ulasan channel saya di Jack Channel juga sudah saya ulas kemarin itu, bisa dicoba memilih indukan itu antara dari anakan, dari trotolan seperti ini karena ini gampang membedakan jantan yang betina, kemudian dari siapan yang dewasa juga boleh, ya, gitu. Nah, untuk yang dari siapan ini membedakan jantan betinanya itu gimana sih? Nah, kalau yang sudah merah biasanya sih satu ya jantan minimal kan sudah teler, ya, kita tahu itu posisi jantan. Kemudian yang betina itu biasanya ya tanpa ngerewik, tanpa ngeplong, tapi ya kita harus pilih dulu yang bagus lah, intinya bodinya yang bagus. Kemudian artinya kita rawat dari kecil. Iya, rawat. Si betina ini. Boleh. Kalau saya nyari betina tuh di pengepul. Baik. Ya, di pengepul, jadi pilihannya banyak. Ya, biasanya saya mengambilnya dari betina itu dari ring Dwi Raja Bali, dari Munduk Temu. Munduk Temu itu ya, raja juga. Pupuan dia punya, tabanan ya. Jadi saya memilih di sana betina-betina yang memiliki ya minimal lah seperti peternak lain ya, bodi yang bagus, bulu yang cerah, itu yang biasa. Itu sih anunya apa namanya untuk jantan yang betina. Ya, untuk jantan dan betina ciri khususnya ya. Untuk si betina sendiri nggak ada ciri khususnya ya? Susah. Kalau dari sini persentase ketemu ya. Kalau dari masih anakan, kalau sudah merah susah ya. Jadi semua gamblingan ya, tidak ada ilmu pastinya. Yang jelas ya satu tidak bunyi biasanya. Tapi kalau saya pernah punya betina teler ada. Tapi tidak ada keluar suaranya pernah. Karena saking banyaknya waktu itu saya koleksi betina untuk ternak. Ada salah satu betina yang kayak begini aja, lihat jantan ya. Tapi tidak ada suaranya sama sekali dan bertelur burung itu ya. Ini masuk ke proses penjodohan, Bli. Iya. Trik beli yang bagus itu seperti apa sih? Nah, dari 2 tahun itu banyak sekali yang saya coba cara penjodohan anis merah ya. Ya, yang mulai dari mendekatkan satu sangkar yang sama seperti inilah, kita dekatkan kemudian kita gabung seperti penjodohan burung lain lah, pernah ya. Jadi salah satunya itu, kemudian bak mandi ya biasalah seperti anis kembang, kita usahakan mandi bersama dulu di luar dan segala macam. Itu oke-oke saja ya, semuanya bisa dicoba. Kemudian yang bermasalah itu pada saat mereka di kandang. Baik. Ya, karena luas. Kalau saya di sini menggunakan ukuran kandang itu 3 meter, panjangnya 3 meter,
kemudian tingginya kurang lebih 2 meter, ya, kemudian lebarnya 1 meter. Nah, problem penjodohan di luar kandang itu oke-oke aja bagi saya. Yang kayak tadi ya pendekatan, kemudian digabung satu sangkar, kita usahakan mandi bersama, itu seperti burung lain, ya oke-oke saja. Problemnya adalah pada saat mereka di kandang besar. Ya, di sana dia keagresifannya muncul. Yang saya pelajari kemungkinan dia itu tidak biasa melihat temannya terlalu terbang begini. Akhirnya dia punya feeling kemungkinan, ya bagi saya nih kemungkinan dia, oh saya diserang kan gitu mungkin. Ya itu problemnya. Nah, cara yang terbaik adalah Anda jodohkan di luar. Tetap Anda jodohkan di luar. Kemudian persiapkan kandang Anda itu dengan sistem sekat. Jadi Anda masukkan kandang tidak langsung direct bersamaan. Artinya kandang sekat 1 ke sekat 2. Tapi tetap burung itu saling lihat. Tetap harus saling. Ya, itu yang terbaik bagi saya. Mudah-mudahan teman yang lain yang mencoba tidak serumit saya. Ya, saya berdoa ya semoga teman-teman mau mencoba semuanya. Mari kita semangatkan bersama karena ini sudah mendekati kritis kondisinya di alam, ya. Jadi itu. Jadi jodohkan dari luar, kemudian persiapkan kandang Anda itu dengan sistem sekat tapi los. Artinya pandangannya tetap los. Pandangannya tetap saling lihat. Ya. Jadi saya tidak menyarankan walaupun sudah akur sekali di kandang ini berdua, ya di kandang kota atau kandang besar apa, kandang penjodohan. Saya harap tetap pada saat Anda memasukkan ke kandang Anda dia harus pisah dulu, biar biasa melihat terbang dulu. Nah nanti silakan entah 1 minggu, entah 2 minggu kita coba lepas sekatnya, tapi tetap harus diawasi. Itu saran saya, ya itu ya. Seperti itu kejar-kejaran. Nah itu lagi kejar-kejaran ya. Itu. Nah itu masih posisi berbahaya itu. Iya. Ya. Itulah anis merah mau misteri. Sekat lagi boleh. Iya harus sekat ya, enggak apa-apa. Paling sore saya sekat lagi itu. Berarti harus terus dipantau ya beliau. Ya itu. Walaupun sudah kelihatan jodoh, ya kemarin ini juga saya ada miss sedikit. Burung sudah selesai sarang, sudah bagus sekali. Ya karena extra fooding terlambat. Saya nyoba extra fooding lain, akhirnya fatal. Pejantan saya disikat. Ya, itulah anis merah. Jadi saya bilang susah, iya susah sekali saya bilang ya. Jadi kalau gampang ya kalau sudah beranak kayak gini kelihatan gampang. Kan gitu ya. Ini sudah generasi ke-8. Jadi ini generasi ke-8. Ya ini kalau nggak salah 4, 5, 6 kalau di sini yang ke-7 mati. Ini generasi ke-8. Jadi di kota yang seperti ini cuacanya panas ya, mampu berproduksi. Apalagi teman-teman yang lain siapa tahu ada punya tempat yang lebih sejuk, saya yakin bisa, asal kita itu ya semangat mencobalah, gitu loh intinya. Nah, ciri khususnya untuk yang sudah berjodoh itu gimana, Gus? Satu begini ya, biasanya si betina ini super manja. Dia itu tidak mau makan sendiri, jadi disuapi terus sama jantannya. Dibawakan cacing, kalau mau ngasih buah ya dibawakan buah, itu biasanya. Yang kedua, si jantan ini agresif, membawa sarang. Betina diam aja, ya. Kebanyakan diam saja. Makanya pada saat mereka itu sudah demikian, extra fooding itu tidak boleh telat. Baik. Ya, tidak boleh telat. Jadi cacing harus terus kena cacing dia. Kalau dulu musim buah cempaka saya bantu dengan buah cempaka. Jadi anis merah itu senang dengan buah cempaka. Itu saja cirinya. Tapi tetap kalau saya masih selalu saya awasi karena momen-momen tertentu dia tidak tahu kenapa betinanya itu agresif, galak. Gitu. Ya. Ke jantan. Ke jantan. Lebih cenderung si betina yang galak. Kalau di saya selama 2 tahun ini hampir 95% betina. Betina yang membuat problem. Ya, betina yang membuat trouble di kandang ya. Nah, untuk beternak ini kan ada istilah birahi. Ya. Jadi kalau betina itu birahi, cirinya kayak apa? Ngeper dia.
ngeper, kemudian seperti anis merah biasa birahi, ya kenceng kayak begitulah. Iya. Kemudian kalau dipisah dia manggil-manggil, ada suara khususnya seperti cit, cit gitu. Ya kalau jantan diawali ya dengan teler lah. Teler. Nah gitu. Itu bisa dikategorikan birahi ya. Ya itu kategori birahinya. Nah sekarang ke perawatan di kandang. Tadi beli sebut ada ekstra puding cacing dan Iya. segala macam. Untuk fur sendiri masih tersedia nggak? Ya harus. Kalau saya di sini pola rawatan anis merah di kandang itu, Baik. terutama yang produksi dulu ya. Iya. Yang produksi itu tetap pagi cacing. Pagi saya kasih cacing kurang lebih setengah on sampai 1 on. Wow. Ya. Kemudian sore juga tetap saya kasih 1 on atau setengah sampai 1 on, tergantung. Kalau masih sisa ya saya kasih sedikit. Kemudian pur saya memakai top song. Saya tidak memakai pur 511. Jadi teman-teman ada yang mencoba dengan pur 511, oke. Kalau di sini saya menggunakan top song karena bisa bertahan sampai 4 hari sampai 5 hari. Baik. Kalau 511 itu cepat cepat jamuran. Ya, itu. Kemudian saya tidak menggunakan jangkrik, tidak. Saya tidak menggunakan ulat Hongkong di sini. Murni cacing. Ya, itu yang saya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain mau mencoba dengan ekstra puding yang lain, silakan. Untuk Jadi kroto mungkin nggak? kroto saya enggak pakai. Saya murni memakai cacing. Itu adalah ada alasan tersendiri. Satu sisi karena saya ingin memfokuskan hanya satu ekstra puding dulu, karena yang lainnya takutnya pas tidak ada kan berat. Ya, jadi dengan ekstra puding 1 bisa. Kenapa harus banyak lagi ekstra puding kan gitu? Karena biaya juga kan, kita memikirkan biaya juga kan gitu ya. Itu kalau di saya ya. Teman-teman yang lain silakan kalau mau mencoba kroto silahkan dicoba. Kalau mau mencoba ulat Hongkong silahkan dicoba. Ini juga saya masih berproses namanya. Iya. Tidak memastikan harus begini harus begitu, tidak. Saya tidak begitu ya. Untuk buahnya, Bli? Saya tidak mengasih buah di sini. Jadi kemarin karena buah cempaka itu musiman, oke lah saya kasih beberapa ya, pas musim aja. Kalau sekarang ini udah ada musim buah cempaka, susah. Ya saya kasih pur sama cacing tok gitu. Terus untuk pepaya atau pisang tidak? belum pernah saya. Belum pernah. Ya silakan teman-teman yang lain kalau mau mencoba monggo. Karena anis merah juga suka buah ya. Berarti real fur ya? Fur sama cacing. Cacing ya. Ya, fur sama cacing. Nah, ini untuk kandangnya sendiri. Kandang terbuat dari bahan apa aja bisa sih? Kalau saya sih kandang no problem, nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting tidak terlalu kecil lah, karena anis merah ini pada saat kejar-kejaran itu kalau kita nggak tahu pas dia kejar-kejaran atau bertengkar ya minimal dia itu bisa ngumpet lah kan gitu modelnya. Ukuran standar bagi beli tadi kan udah disebutkan 3 meter lah. 3 meter untuk panjang. Untuk panjangnya lebar cukup 1 meter, tingginya 2 meter lah. Tapi di sekat. Harus sekat bagi saya. Kalau itu saya bilang di sini teorinya harus ya, karena riskan lah. Jadi pada saat kita tidak ada waktu untuk ngontrol, ya sekatlah, cari aman gitu loh. Karena minimal lah modal teler kan ya 2000 ke atas sudah itu kan, 2000 bisa 3000 yang bagus telernya kan. Jadi alangkah baiknya kan cari aman lah gitu loh. Baik. Untuk suhu sendiri di kandang itu, artinya temperatur suhunya? Nah, ini kan Singaraja. Jadi teman-teman tahu, apalagi kota ya. Jadi panas sekali di sini sebenarnya. Ya cuman karena saya ini tidak mau apanya terpaku pada teori, kan gitulah artinya. Anis merah itu Mematahkan mitos. ya mematahkan mitos lah. Saya senang tantangan, itulah modelnya. Anis merah itu habitatnya di kelembaban gitu modelnya, di desa, kalau di desa biasanya di tukat-tukat gitu loh. Nah, di sungai kan gitu modelnya. Saya ingin patahkan itu dengan sistem kandang seperti nanti kita lihat tanpa tumbuhan. Ya, saya sengaja itu. Bisa enggak ini ternyata? Oh, ternyata bisa. Jadi bisa bertelur, bisa artinya berproduksi gitu modelnya. Walaupun saya bilang masih tidak 100% berhasilnya karena saya harus ngambil telurnya. Karena dia buang-buang anakan kadang-kadang di saya ini.
Jadi anaknya dibuang. Jadi anakan pertama, kedua, dan ketiga ini dibuang semua anaknya. Jadi telur keempat saya sudah ambil telur aja. Telur keempat, 5, 6, 7 sampai 8 ini saya sudah bermain telur. Jadi telurnya saya ambil. Saya titipkan di Kenari. Karena saya sudah lihat produksi pertama dan kedua ketiga itu anakannya sudah dibuang. Jadi intinya dia tuh mau berproduksi di kota. Iya. Dengan sistem kandang hampir di luar habitatnya. Tak ada tumbuhan, tak ada apa namanya cuaca yang sejuk. Ya, ini bisa lihat ini hampir 30 nih di Singaraja ini apa namanya cuacanya. Tapi bisa. 30 derajat Celcius. Iya, ini hampir ini generasi yang ke-8 ini hampir tidak ada hujan sama sekali di sini nih. Ternyata mampu dia. Ya, ternyata bisa dia berproduksi kan gitu ya. Iya. Ya. Nah, untuk di dalam kandangnya tersendiri itu terdapat apa aja sih, Bro? Tidak ada. Hanya bak mandi Bak mandi. dan tempat pakan itu aja saya. Itu bak mandinya Bak mandi biasa, bak mandi biasa. diganti sendiri. Iya. Atau ada aliran. Oh, enggak. Enggak ada aliran air, enggak ada. Tapi cuman pagi dan sore saya bersihkan itu bak mandi karena dia senang mandi, ya. Tenggeran. Terus tenggeran itu diperbanyak atau kalau di kandang sistemnya tenggeran itu oke-oke saja, asal jangan tenggerannya itu di atas bak mandi. Artinya bak mandi di atasnya ini tidak boleh ada tenggeran, biar kotorannya tidak ke sini. Ini harus steril ya, di air itu ya, karena anis merah itu sangat senang dengan air. Itu intinya ya. Untuk kelembaban kandang ya mungkin paginya saya sama semprot saja, terus sorenya saya semprot aja sedikit ya. Kalau tumbuhan tidak ada sebenarnya dari saya. Tujuannya apa? Artinya ingin bereksperimen yang tersulit dulu. Kalau yang tersulit sudah bisa, ya yang lainnya kayaknya lewat ya. Itu sih biasanya. Nah, untuk bahan sarang kan tetap di kandang juga. Nah, ini yang paling penting. Bahan sarang biasanya kan kalau kita berternak murai dan lainnya kita beli. Ya, beli apa namanya itu? Daun cemara kering. Daun cemara. Nah, itu oke, tapi dia kurang senang. Nah, yang paling bagus adalah bekas sarang. Bekas sarang burung apapun. Jadi saya di sini biasanya minta di kios yang biasanya pengepul burung. Kalau enggak, saya ke teman-teman pengepul anis merah. Saya minta sarang yang bekas. Itu sarangnya dari apa sih, Bro? Nah, itu tergantung wilayah. Kalau dia wilayahnya hijau, dia hijau. Kalau wilayahnya apa namanya? Hijau dia. Anau dulu, yang hitam-hitam itu. Iya. Itu dia senang. Kemudian dia tergantung wilayah, tergantung lingkungan. Kadang dia pakai daun salak yang sudah tua, ada juga. Terus akar-akaran, akar bambu dia suka, akar cengkeh dia suka. Tapi selama ini dari 2 tahun itu, kalau saya kasih sarang bekas, ya bekas anis merah kayak, bekas cerucuan kayak, bekas pleci kayak, dia paling senang itu. Kebanding saya belikan daun cemara. Nah, jadi teman-teman kalau punya teman yang apa namanya sering dapat anakan, minta sarangnya. Tapi dengan syarat Anda bersihkan, jemur atau kalau saya kukus biar mati kuman-kumannya dulu. Saya enggak Agar steril. agak steril baru saya masukkan ke kandang ya. Nah, tempat telurnya sendiri itu seperti apa? Nah, kebetulan yang Sudah produksi? produksi ini awalnya saya hanya kasih kelapa, apa namanya itu, kulit kelapa. Ya, kulit kelapa itu saya kasih itu untuk apa namanya bawahnya. Kemudian baru saya cecerkan bekas sarang. Itu diangkat, kemudian ditaruh di sana. Jadi hanya seperti bola dibelah ya? Betul. Dan dia senangnya di pojok. Itu hanya kelapanya aja? Ya, serabut. Artinya serabutnya Ya, aja, serabut kelapa aja. Nanti itu yang diisi sarang sama dia. Nah, itu yang diisi sarang. Kalau kita buatkan hanya segitiga gini, kadang dia nggak mau, belum bisa mungkin dia. Tapi kalau kita isi serabut kelapa yang kita belah 2 itu, nanti sarangnya ditaruh di sana. Berarti susah juga ya, Bu?
Kalau bagi saya rumit ya. Nah, rumit karena karakter. Jadi tidak seperti burung lain. Kalau sudah kawin sah sudah jodoh. Kalau ini enggak. Jadi yang dari sana itu 2 tahun lalu sudah kawin. Nah, itu saya gabung lagi tadi sudah saya sekat sudah bertengkar lagi. Udah bertengkar lagi. Itu kalau lewat 2 hari itu bisa bahaya. fatal. Nah, itulah fungsi sekat. Ya, kalau ke dalam kita ambil ya otomatis stresnya lebih. Kalau kita sekat beres, kita sekat selesai sudah. Ya, kita nunggu lagi lah hoki. Siapa tahu dia bisa gabung lagi. Baik. Gitu. Itu kerumitannya. Nah, kembali ke topik yang kedua tadi, Bleh. Ya. Gimana sih anis merah itu kawin? Seperti burung biasa, seperti murai, seperti enggak ada. Kalau dulu kan ada mitosnya kejar-kejaran, itu enggak. Biasa birahi biasa langsung naik biasa seperti itu. Kalau dulu bapak saya bilang, harus apa namanya dia kejar-kejaran, dia di alam gini baru kawin. Dia menyesuaikan sebenarnya. Ya seperti ya habis ngeper dia kawin. Enggak seperti dibayangkan lah dia tuh harus lari-larian kata enggak seperti itu ya. Itu dalam ketinggian berapa sih dia kawin di bawah? Oh di bawah biasa di bawah. Kalau itu yang pernah saya lihat itu di tangkringan atas dia kawin. Ya itu yang pertama kali saya lihat kawin di kandang. Itu pertama kali 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang ya sampai sekarang enggak produksi. Artinya masih bertengkar. Jadi siangnya kawin, malamnya saya sudah kok di bawah ini burung saya satu. Ternyata sudah dihajar. Ya, itu faktornya apa saya juga sangat belum mengerti ya. Biasanya burung yang sudah jodoh apalagi sudah kawin aman. Ini justru berbalik ini. Ya, itulah anis merah. Jadi seni ya, seni sekali, susah ditebak. Ya, seperti anakan, ini bagus bodinya, tailernya belum tentu ketemu. Oh, ini apa namanya? Terahnya dari ini bagus-bagus ya, belum tentu. Belum tentu. Susah ditebak. Susah. Itulah seni anis merah, misterinya juga luar biasa banyak. Harus dilestarikan. Iya. Nah, untuk sarangnya itu Bleh, ketinggian berapa sih? Kalau saya terus yang sana kan yang berproduksi itu tingginya 2 meter. 2 meter. Kemudian mungkin ada selah lagi 30 berarti 170 lah. 1 meter 70 itu dia senangnya. Enggak terlalu ya dan pojok dia. Nanti mungkin dia bisa dilihat sedikit lah nanti di sana. Nih mudah-mudahan ini punya adik lagi. Karena kemarin saya lihat bawa sarang lagi. Yang mudah-mudahan ya generasi ke-9 bisa lahir di kota Singaraja lagi ya. Itu ngasih lolohannya ya? Ya. Tadi Bleh menyebutkan panen telur. Ya. Proses panennya itu seperti apa sih? Begini ya. Berapa sih telurnya? Kayak gitu. Kenapa saya ambil telurnya? Karena kemarin itu kan kebetulan pas berhasil di periode pertama, kedua, dan ketiga itu anakannya umur 2 hari sudah dibuang. Sama saya sih belum memastikan yang buang itu jantan atau betina ya. Itu saya belum ketemu sekali. Tapi cari amannya ya saya menggunakan sistem ambil telur. Jadi telur anis merah itu bisa 2, 3, dan 4. Kemarin saya pernah netaskan generasi yang keempat atau kelima itu 4 telur, semuanya netas. Semuanya netas di kenari. Nah, kenapa saya menggunakan kenari ya? Itu juga bukan penemuan saya. Itu salah satu teman saya yang dari Busumbiu, Bapak Kadek Dar namanya. Dia yang mengasih informasi untuk menggunakan kenari, raman kenari. Jadi raman kenari bukan sekedar mengeram juga, ngeloloh pun juga dia mau. Oh, mau? Ya. Itu diajari atau emang? Dan naluri kenari lah. Artinya dari telur Bleh? Ya. Dari telur itu sendiri langsung ditaruh di sarang kenari atau yang kenari sudah bertelur seperti itu? Oh enggak. Jadi kan gini, untuk settingan kenari ya minimal kita punya 3 pasang kenari lah. 3 pasang atau 2 pasang. Jadi kita ukur dia. Jadi kenarinya itu jangan dikasih ngeram telurnya yang fertil.
Fertil. Dalam artian kita bohongi dengan telur yang sudah tidak bagus. Baik. Jadi dia kan ngeram terus. Jadi ngeram terus, tidak punya anak kan, karena telurnya tidak fertil. Telur fertil kita ambil, kita kasih telur yang non fertil. Kita mintakan telur apa kayak gitu, modelnya telur lovebird lah, kita taruh sana. Jadi dia ngeram terus posisinya kan. Nah itu triknya pertama untuk kenari, ngeram terus sambil kita nunggu telur anis merah. Ya. Nah pas telur anis merah itu pun kita ambil, kalau saya tidak mengambilnya pada saat umur telur itu 3 hari 4 hari. Minimal telur anis merah itu sudah dieram 10 hari. Ya minimal 10 hari atau 12 hari lah, karena fase menetasnya itu 14 hari, itu 2 minggu. Nah kenari kan masih ngeram ini. Kenari kan masih ngeram dengan kita tipu dia dengan telur yang non fertil, nggak ngisi. Ya entah telur lovebird kayak telur kenari kayak kita mintakan nanti kan. Kita gantilah kan telur itu. Baik. Ya dieram, menetas lah. Nah otomatis akan meloloh. Satu sisi itu keuntungannya kenari, dia bisa bantu meloloh. Tapi kita hanya kasih telur aja. Tapi kalau di saya setiap jam itu saya kasih cacing juga bantuan meloloh. Saya yang meloloh, dibantu dengan kenari sampai umur 10 hari baru saya angkat. Nah untuk kenari sendiri dikasih makan apa beli? Artinya telur aja, telur ayam, telur puyuh. Berarti dia melolohnya pakai telur ayam. Ya telur ayam. Ya. Nah, logikanya kan protein oke-oke saja ya, untuk burung dikasih protein telur aman, tapi tetap saya bantu dengan cacing melolohnya. Itu triknya. Jadi kita mengakali kenari dengan cara itu. Kalau dia enggak diakali seperti itu, dia nggak ngeram nantinya. Nah itu akal-akalannya. Jadi kebetulan dulu saya pernah ke daerah Sekumpul sih. Sekumpul ya. Di sana ada pengepul, itu dari telur juga loh diambil. Mungkin beli tahu orangnya. Tahu saya orangnya, cuman dia kan karena banyak ngambil telur di alam kan dia pakai mesin. Ya, pakai mesin beliau. Kalau saya senangnya alami semua. Ya, saya punya sih mesin saya, tapi tidak mau. Saya pengen lihat ya ada asuhan alami lah. Hangatnya itu hangatnya kenari, hangatnya burung kan itu modelnya. Walaupun tidak induknya. Ya? Saya seninya di sana karena saya tidak mengejar benefitnya. Saya mengejar prosesnya bagaimana biar bisa berbagi nantinya untuk teman-teman kan gitulah. Dan melestarikan. Ya betul. Si anis merah ini. Ya betul sekali. Itu sih tujuan saya. Kalau dilihat dari segi ekonominya nggak masuk. Saya ngabisin cacing aja itu sekali gini udah berapa itu kan? Itulah modelnya. Belum masuk. Kalau hitung-hitungan di bisnis ekonomi ini nggak masuk. Nggak masuk. Karena penjualannya ini betina ya. Paling 100.000, 150.000 betina. Beda dengan murai dan burung lainnya. Ya tapi tetap ini kalau di perburungan dia di ikon ya. Tapi kalau kita tidak selamatkan dari segalang, jangan harap nanti. Ya jangan harap jaga di ikon. Ya. Itu loh. Itu sih tujuan saya. Dari segi ekonominya belum masuk, sama sekali belum masuk. Upah nyemprot aja nggak ketemu ini. Upah cacing aja belum ada. Cacing sekarang 70.000 1 kilo. Wah, itu per hari 1 on. 1 hari 10 hari sudah 1 kilo lebih, 1 on kan? Iya. Itu bayangkan tuh. Nah, saya dulu sampai 9 kandang itu. Ya tapi syukurlah mitos-mitosnya yang susah itu kita bisa pecahkan. Ya nanti silakan teman-teman semangatkan bersama untuk beternak anis merah ya. Terima kasih Nebli. Sama-sama. Sudah bersedia berbagi ilmunya juga. Semoga ilmunya bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain dan ternak Ambli sendiri bertambah lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Ya. Dan saya harap nanti teman-teman dimanapun berada, jadi beternak anis merah itu sangat penting bagi saya. Karena apa? Salah satu ikon ya, ikon kicomania bahkan Dewata maupun Nusantara ya. Kemudian saya harap mari bersama-sama dimanapun ada habitat anis merah, mari bersama-sama komunikasikan dengan aparat desa biar tidak ada lagi pemburuan liar. Ambil anaknya oke, tapi mohon jaga indukannya juga. Terus ambil anaknya jangan juga sampai
tuntas sekali ya, minimal panen. beranak 4 kali ya 3 kalilah kita minta, 1 kalinya kita lepas gitu loh. Jadi kalau dengan tidak cara yang begitu berat ke depannya ya. Contohnya ya di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Kebutamban, Desa Tajun, dulunya itu banyak sekali anis merah sampai ke dapur-dapur lah, di samping dapur dia apa namanya bersarang. Kayak jeruk-jeruk ya. Ya, sekarang nyari bunyinya susah. Ya, itu salah satu contoh. Makanya bukan hanya sekedar beternak tujuan saya, ya nanti visi saya selanjutnya adalah ingin menunjukkan kepada desa bahwa ini burung yang memang benar-benar berharga suatu hari. Ya, jadi kalau di perlombaan itu ini gengsinya luar biasa. Ya, jadi saya menginginkan nantinya ada perlindungan khusus anis merah lah, atau burung, semua burung lah nanti saya harap ya, pleci ke anis merah ke, biar tidak ada pemburuan liar tanpa batas, artinya indukannya dihabiskan gitu loh. Iya. Ya, itu aja harapan saya ke depan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain lebih mudah lagi prosesnya berternak anis merah, tidak serumit saya di sini di Singaraja ya. Iya. Tetap semangat ya, semangat selalu, dan jangan lupa jika Anda putus asa, putus sudah harapan. Jika Anda terus berusaha, harapan selalu ada. Oke. Ya, salam dari Bapak Jack Singaraja Bali. Dan jangan lupa subscribe channelnya ya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Dari apa tadi? Jack Channels ya. Jack Channels, Ya, Jack ya. Channel, di sana saya berbagi konten sesungguhnya apa yang saya lakukan selama 2 tahun ini untuk anis merah. Silakan. Jadi ada pertanyaan apapun nanti di sana, mari kita sharing bersama, dan tidak ada maksud hati untuk menggurui teman-teman semua. Ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak. Oh. Iya. Ya, harus ada itu. Terus sarang ya seperti itu dia. Ini sebenarnya sarang sudah selesai, ini dia bikin, tapi nggak tahu kenapa ya problem lagi. Problem. Ya, ini 2 kandang ini saya bobol ini lagi. Terus kan kandang ini saya bobol lagi guna sekat. Ya. Ini harus ada tangkringan itu biar tetap bisa melihat si Lawan jenisnya. lawan jenisnya. Ya. Nah, inilah serunya beternak anis merah. Jadi tidak ada kata menyerah, ya. Pokoknya jangan menyerah. Jadi kita penghobi itu nggak boleh kalah sama mereka. Ya, jangan menyerah pokoknya. Jangan menyerah. Bobol ya, bobol kandang lagi, Bobol, nggak masalah. Padahal jauh lebih Iya. Menguntungkan murah ya. Ini murah dulunya, ini habis semua ya. Karena saking penasarannya beli. Penasaran dan khawatir suatu hari itu mereka tidak bisa lestari. Ya. Khawatir sih ya, karena saya penghobi. Lebih ke khawatir. Ya, kekhawatiran saya itu nanti tidak bisa dinikmati di lain hari lah gitu ya. Itu bukan karena nilai ekonominya belum ketemu ini. Belum ketemu ya. Jadi murni karena saya itu ingin mereka itu aman nanti. Lestari. Murni karena itu, bukan karena tujuan lain ya. Ini koleksi lainnya ya. Ini koleksi lain dari Jack BF. Keren. Ini yang di indukannya itu, yang di pojok, yang ditutup itu. Ya. Kenapa sih ditutup, Lih? Satu sisi itu jantannya sih jinak, tapi yang betina itu giras. Jadi saya takutnya pada saat ngeram itu dia kaget, terus telurnya bisa pecah kan, bisa ditendang kayak gitu. Takutnya sih demikian. Nah, ini anak-anaknya, tapi sayang ini cuma 1 jantannya. Kemudian si telur jumbo yang kemarin pernah saya upload juga di channel saya, sayang juga betina dia. Ini betina, udah ketahuan ya? Udah ketahuan si betina. Nah, persentasenya tinggi betina karena sayapnya sudah mulai keluar agak kuning ya. Kuning tembaga. Kuning tembaga itu seperti ini. Ya, kan kelihatan sekali itu kuning tembaga kayak itu di sayap. Kalau itu persentase betinanya tinggi. Kalau masih anakan bisa kelihatan. Tapi kalau sudah dewasa, kalau sudah merah, jadi biasanya hitam semua. Jadi makanya susah membedakannya kalau burung itu sudah merah, tidak bunyi. Itu bahaya sudah antara jantan dan betinanya ya.
Kalau masih trotolan begini gampang. Jadi kalau sayapnya kuning, ada keluar tembaganya itu persentasenya tinggi betina. Betina. Kalau hitam semua, itu persentasenya tinggi jantan. Jantan. Ya, jadi bukan 100% tidak, tapi persentasenya tinggi. Boleh lihat indukan kenarinya boleh yang Oke. ngeram. Ya, sini. Nah, ini saya menyiapkan 1, 2, dan 3 ya. Ini khusus untuk anakan. Jadi dia enggak saya kasih kesempatan untuk bertelur. Baik. Jadi saya kasih anakan terus. Jadi saya kasih anakan kenari ya. Jadi nanti kenari ini bertelur, telurnya saya pindah ke sana lagi, diram beranak. Terus yang ini kalau anis merah saya mau bertelur, saya kasih telur palsu. Artinya telur yang tidak fertil. Biar dia posisinya mengeram terus. Itu triknya. Jadi kita ambilkan nanti telur anis merah, kita ambil telur yang non fertil atau telur palsunya, kita kasih telur anis merah. Itu caranya. Iya. Setelah nanti ini Menetas. saya pindah ke sini. Ini khusus untuk ngeloloh. Karena dia pintar, beda dia kotorannya apapun dia keluarin. Karena ada kenari itu nggak bisa ngerawat anak-anak kan. Iya, ada. Ini juga dikasih oleh salah satu peternak kenari sukses di Singaraja, Kadek Hendra namanya. Iya. Ya, dia yang ngasih betina ini. Ini betina hebat ini. Ini kotorannya diambil semua. Oh, Nah, kayak lolohan indukan ya, gitu ya. ini luar biasa. Kalau ya. yang ini boleh? Kalau ini saya baru dapat juga ini. Ini katanya bagus sekali. Ini dari Hendra juga. Bagus sekali ngerawat anakan. Merawat anak-anak juga Saya khusus untuk pakai serap perawatan. lah ini. Iya. Gitu. Tapi ini luar biasa, ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Jinggo Bird Farm. Ini dikasih indukan kenari yang luar biasa. Spesial ya. Jadi jarang saya ketemu kenari yang begini. Jadi sarang itu bersih luar biasa. Kotorannya itu diambilin semua. Ya. Ini khusus untuk ngeram karena bodinya lebih besar. Besar ya. Dikasih telur Ngeram 4 4 cukup. bisa dia menetas semua. Jadi dia bagus untuk ngeram. Tapi saya tidak kasih untuk ngeloloh, khusus untuk ngeram-ngeram saja. Nanti ngelolohnya ke sini. Oke. Ya. Terima kasih dah beli. Ya, ini legend Singaraja ini. Oh, ini si Cerumade Bulgari namanya. Bulgari. Ini umurnya kurang lebih 15 tahun. 15 tahun Ya, dirawat dibeli aja. Ya, anak di saya kurang lebih hampir 9 lah. Wow. Hampir 9 tahun, hampir 7 tahun ini kalau nggak salah. Ya. Jadi sekarang sudah tidak bisa ke lapangan lagi ini. Kenapa beli? Karena sudah ke fase rabun. Ah. Ya, sudah ke rabun. Ini biasanya hampir ke seluruh kabupaten sudah punya teman ini di Bali. Ya. Sudah punya nama ya. Sudah Jeruk, banyak jeruk. temannya dia. Ya, banyak temannya di lapangan juga ya. Nah, ini masih tetap saya rawat ini karena saya suapi juga dengan jangkrik. Ini legend ini. Si legend. Ini legend saya ini. Jadi sudah mulai rabun dia karena tua lah umurnya. Oke dah beli. Ya, Saya mau balik ke Denpasar ini. siap. Anytime. Terima kasih apapun. jamuannya. Anytime, ya, anytime. Teman-teman yang lainnya pun welcome. Welcome di Buleleng pokoknya. Mari Oke. berbagi dan belajar bersama peternak anis merah ya. Oke. Lagi, terima kasih. Yo, sama-sama. Bye. Ya, thank you. Nah, jadi seperti itu keseruan kita di Jack Bird Farm. Mau info yang lebih lanjut atau mau ada requestan, tolong tulis di komentar dan jangan lupa dibagikan link ini konten saya. Oke, bye.